Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Albert Afandi dengan NIM 2014050013. Baiklah, kali ini saya akan melantunkan ayat suci Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat ke 197 sampai ke ayat 198. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashharun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق الله العظيم. Baiklah, kali ini saya akan mengartikan kata demi kata. Pada surah Al-Baqarah ayat ke 197, Al-Hajju, haji, Ashharun, pada bulan-bulan ma'lumat, yang telah dimaklumi. Faman, barang siapa, farada, mengerjakan, bihinna, di dalam bulan-bulan itu, al-hajja, ibadah haji, fala, maka jangan, rafatha, berkata jorok, wala, dan jangan, fusuqa, berbuat maksiat, wala jidala, dan jangan bertengkar, fil haji, di dalam melakukan ibadah haji. Wa ma taf'alu, dan segala yang telah kamu kerjakan, min, dari, khairi, kebaikan, ya'lamullah, Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu, bawalah bekal, fa inna, karena sesungguhnya, khaira, sebaik-baik, khairaz zadi, sebaik-baik bekal, at-taqwa, takwa, wattaquni, dan bertakwalah, ya wahai ulil albab, orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dan pada surat Al-Baqarah ayat 198, yang mana arti katanya adalah laisa, bukanlah, alaikum, bagimu, junahun, suatu dosa, antabtagu, untuk mencari, fadlam, karunia, min rabbikum, dari Tuhanmu, faiza afattum, apabila kamu telah bertolak, min arafatin, dari Arafah, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, inda, ketika masy'aril haram, wadhkuruhu, berzikir kepadanya, kama, sebagaimana, hadakum, memberi petunjuk kepadamu, wa in kuntum, sekalipun kamu, wa in kuntum min qablikum, dari min qablihi, dari sebelumnya, laminad dhalin,
benar-benar termasuk orang-orang yang tidak tahu. Baiklah, hanya itu arti perkataannya, yang mana selanjutnya arti dari surat Al-Baqarah ayat 97 adalah musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan, pasti Allah mengetahuinya. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Selanjutnya arti surat Al-Baqarah ayat yang ke-198 adalah, bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu pada musim haji. Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Berzikirlah kepadanya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu, meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Baiklah, kali ini saya akan membacakan tafsiran dari surat Al-Baqarah ayat ke-197, bahwa Allah menjelaskan haji memiliki waktu-waktu yang telah ditetapkan, yaitu bulan Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Nabi SAW bersabda, la yanbaghi li ahadin ayyuhrima bil hajja illa fi ashharil hajj. Tidak layak bagi seseorang melakukan ihram haji kecuali di dalam bulan-bulan haji. Jabir ibnu Abdullah bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyuhal bil hajj qabla ashharul hajj? Faqala la. Bolehlah ihram haji sebelum musim haji? Dan beliau menjawab, tidak boleh. Fala rafatha, maka tidak boleh rafas, yakni barang siapa yang memasuki ihram untuk ibadah haji atau umroh, hendaklah ia menjauhi rafas. Yang dimaksud dengan rafas ialah bersetubuh dengan pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya, ahilla lakum lailatas siyam rafatha ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Diharamkan pula melakukan hal-hal yang menjurus ke arahnya, seperti berpelukan dan berciuman serta lain-lainnya yang semisal. Juga diharamkan membicarakan hal-hal tersebut di hadapan kaum wanita. Ibnu Abu Rabah mengatakan bahwa rafas artinya bersetubuhan dengan yang lebih rendah daripada itu berupa perkataan yang jorok. Hal yang sama dikatakan pula oleh Amru ibnu Dinar. Atta mengatakan bahwa orang-orang Arab tidak menyukai ungkapan i'rabah yang artinya kata-kata sindiran ke arah persetubuhan. Hal ini hukumnya haram. Taus mengatakan rafas ialah bila seorang laki-laki berkata kepada istrinya, apabila kamu telah bertahallul, niscaya aku akan menggaulimu. Hal yang sama dikatakan pula oleh Abul Aliyah. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa rafas artinya menyetubuhi wanita, menciumnya dan mencumbu rayunya, serta mengeluarkan kata-kata sindiran yang jorok kepadanya yang menjurus ke arah persetubuhan dan lain-lainnya yang semisal. Wala fusuqo, dan tidak boleh berbuat fasik. Fusuqo ditafsirkan sebagai berikut. Yang pertama, segala macam kemaksiatan. Yang kedua, kemaksiatan saat ibadah haji. Yang ketiga, mencela seorang muslim. Sibabul muslim fusuqo wa qitalul kufura. Mencaci orang muslim adalah perbuatan fasik dan memeranginya adalah kekufuran. Hadis sahih. Menyembelih untuk berhala
ahilla li ghairillah bihi, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Memberi gelaran yang buruk kepada orang lain. Minha arba'atu hurmu dzalikad dinu al-qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri dalam bulan yang 4 ini. At-Taubah ayat ke-36. Ini bukan bermakna kezaliman di luar bulan haram. Boleh, tapi dosanya dilipat gandakan. Sehubungan dengan melakukan perbuatan zalim di tanah suci, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yurid fihi bil hadin bizulmin nuziquhu min adzabin alim." Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Bil haddi, kerusakan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man hajja hadzal bait falam yarfus walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu." Barang siapa yang melakukan haji di Baitullah ini lalu ia tidak rafas dan tidak berbuat fasik, maka seakan-akan ia bersih dari semua dosanya seperti pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wala jidala fil hajj, dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Makna yang dimaksud dengan al-jidal ialah bila kamu membantah saudaramu hingga kamu buat dia marah karenanya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah, dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya. Bekal ini selain untuk berangkat haji juga bekal untuk keluarga karena mereka akan ditinggalkan cukup lama. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah dengan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa akan memberi kebaikan kepada keturunan, seperti kisah dalam surah Al-Kahfi. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Al-Kahfi ayat ke-82. Umar bin Abdul Aziz saat ditanya kenapa meninggalkan anaknya dengan harta yang sedikit, "Saya meninggalkan untuk mereka ketakwaan kepada Allah. Jika mereka adalah orang-orang yang salih, maka sesungguhnya Allah adalah wali atau pelindung bagi orang-orang yang salih. Jika mereka bukanlah orang yang salih, maka tidak akan saya tinggalkan sedikit pun yang membantu mereka bermaksiat kepada Allah." Dalam sebuah riwayat dikisahkan pada hari pembaitan Khalifah Al-Mansur sebagai Khalifah Bani Abbasiyah, datanglah seorang ulama bernama Muqatil bin Sulaiman ke hadapan yang sang Khalifah. Melihat kedatangan ulama tersebut, sang Khalifah bertanya, "Wahai Muqatil, berilah saya sebuah nasihat." Muqatil membalas bertanya, "Apakah Anda ingin nasihat dari apa yang pernah saya lihat, ataukah dari apa yang pernah saya dengar?" Al-Mansur menjawab, "Kalau begitu dari apa yang engkau lihat?" Muqatil berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz memiliki 11 orang anak. Ketika beliau wafat, beliau hanya meninggalkan warisan berupa uang 18 dinar. Dari uang itu 5 dinar digunakan untuk membeli kafan dan 4 dinar untuk mengurus penguburan beliau, dan sisanya 9 dinar dibagikan kepada 11 orang anak." Ujar Muqatil lalu terdiam sejenak. Muqatil kembali terdiam lalu ia menyambung nasihatnya,
Ketika Umar bin Abdul Aziz di penghujung usianya, orang-orang bertanya kepada beliau, apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu? Umar bin Abdul Aziz pun menjawab, saya meninggalkan untuk mereka ketakwaan kepada Allah. Jika mereka adalah orang-orang yang saleh, maka sesungguhnya Allah adalah wali, pelindung bagi orang-orang yang saleh. Jika mereka bukan orang yang saleh, maka tidak akan saya tinggalkan sedikit pun yang membantu mereka bermaksiat kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Pada surat Al-Baqarah ayat ke-198 yang mana tafsirannya adalah ayat ini menjelaskan bahwa berhaji boleh sambil jualan dengan niat utama berhaji. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habitta ma sana'u fiha wa batilu kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan amal perbuatan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang di akhirat tidak akan memperoleh apa-apa kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi boleh beramal dengan tujuan akhirat ditambah tujuan duniawi asalkan yang nomor sekian. Niat beribadah ada 3 tingkat. Yang pertama murni karena Allah, yang kedua dibarengi dengan niat untuk dunia, yang ketiga murni untuk dunia, ini yang tidak boleh. Dan hari-hari Mina itu adalah 3 hari, karenanya barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari maka tiada dosa baginya, dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu maka tidak ada dosa baginya. Tergesa-gesa maksudnya di Mina hanya 2 hari, boleh meninggalkan Mina tanggal 12 Zulhijjah, dan lebih afdal bila melengkapi 3 hari di Mina. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari tafsiran ayat surah Al-Baqarah ayat 197 dan 198. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.